Kayak kawan lu masih ganti dia boleh. Alamat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La. Abis kau sisa lihat ni, kau stop video. Dia nampak kami. Encak kalian maju depan lah eh. Tak nampak loh beko. Ada bisa kalian. Abang ko juga. Abang nak nampak dong. Maju depan bang. Lah, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih dilimpahkan nikmat kesehatan dan kenikmatan untuk datang ke kelas yang kita cintai ini. Selawat, berangkat dan salam tak lupa kita curahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan menampilkan presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 3 yang kami hormati Harifah Al-Alami sebagai dosen pengampu dan sama-sama kita hormati teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan menampilkan makalah mengenai anatomi ginjal yang akan dijelaskan oleh Abang Syahdiat. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi ginjal. Yang pertama itu ada latar belakang dan pengertian ginjal. Yaitu ginjal merupakan organ vital dalam sistem ekskresi manusia yang berfungsi menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengimbang metabolik melalui urin. Ginjal terletak di rongga abdomen bagian belakang, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang antara vertebrata L12 hingga L3. Bentuknya menyerupai biji kacang dengan panjang sekitar 11-12 cm pada orang dewasa. Selain fungsi ekskresi ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah melalui sistem renin-angiotensin serta produksi hormon eritropoietin yang merangsang pembentuk sel darah merah. Oleh karena itu, pemahaman tentang anatomi ginjal sangat penting sebagai dasar dalam mengenal fungsi fisiologis dan patologisnya. Selanjutnya itu ada struktur makroskopis ginjal. Ginjal manusia berbentuk seperti kacang merah dan terletak di bagian posterior abdomen, tepatnya di kanan dan kiri tulang belakang. Secara makroskopis, ginjal terdiri dari tiga bagian utama yaitu korteks, medula, pelvis, cranialis. Korteks merupakan lapisan luar yang mengandung glomerulus dan tubulus, sedangkan medula terdiri dari piramida radialis yang berperan dalam konsentrasi urin. Yang selanjutnya itu ada pelvis renalis, adalah pengumpul urin sebelum dialirkan ke ureta. Mungkin cukup yang harus saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik.
Setelah mengetahui tentang struktur ginjal tadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang struktur mikroskopis ginjal. Struktur mikroskopis ginjal terdiri dari unit fungsional yang disebut nefron. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Nefron terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan ductus connectivus. Selanjutnya yaitu vaskularisasi dan inervasi ginjal. Ginjal menerima suplai darah dari arteri renalis yang bercabang langsung dari aorta abdominalis. Arteri ini masuk melalui hilus ginjal dan bercabang menjadi arteri interlobar, arcuata, dan interlobar yang menyuplai darah ke nefron. Vena renalis membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior. Selanjutnya yaitu peran anatomi ginjal dalam praktik medis. Pemahaman tentang anatomi ginjal sangat penting dalam praktik medis, terutama dalam prosedur seperti biopsi ginjal, pemasangan kateter ureter, dan transplantasi ginjal. Pembelajaran anatomi melalui diseksi kadaver memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif bagi mahasiswa kedokteran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan letak dan bentuk ginjal. Ginjal terletak di rongga retroperitoneal, yaitu belakang peritoneum di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Ginjal kanan biasanya lebih rendah karena tekanan dari hati, sedangkan ginjal kiri lebih tinggi dan dekat dengan limfa. Bentuk ginjal menyerupai biji kacang dengan permukaan halus dan warnanya merah kecoklatan. Menurut Alwiya, ginjal dilindungi dari 3 lapisan: kapsula fibrosa atau lapisan terdalam, kapsula adiposa atau lemak perirenal, dan fascie renal atau lapisan luar. Lapisan-lapisan ini berfungsi melindungi ginjal dari trauma dan menjaga posisinya tetap stabil. Lanjut bagian-bagian ginjal. Secara makroskopis, ginjal terdiri dari yang pertama korteks renalis, bagian luar ginjal yang mengandung glomerulus dan tubulus proksimal. Yang kedua medula renalis, yaitu bagian dalam yang terdiri dari piramida renalis, tempat berlangsungnya proses konsentrasi urin. Yang ketiga pelvis renalis, yaitu ruang pengumpulan urin dan yang bermuara ke ureter. Lanjut, Nugroho 2025 menjelaskan bahwa konteks berperan dalam filtrasi awal darah, sedangkan medula berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat penting. Pelvis renalis bertindak sebagai saluran akhir sebelum urin dialirkan ke kandung kemih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saya akan menjelaskan tentang unit fungsional nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil ginjal yang berjumlah sekitar 1 juta per ginjal. Setiap
Nefron terdiri dari 1. Glomerulus, kapiler darah tempat filtrasi primer. 2. Kapsula Bowman, struktur yang menampung hasil filtrasi glomerulus. 3. Tubulus proximal dan distal, tempat reabsorpsi dan sekresi zat. 4. Lengkung Henle, berperan dalam konsentrasi urin. 5. Ductus collectivus, saluran akhir menuju pelvis renalis. Menurut Prabowo dan Pranata, efisiensi kerja nefron menentukan kemampuan ginjal dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Gangguan pada nefron dapat menyebabkan akumulasi zat toksik dalam darah. Selanjutnya, vaskularisasi dan inervasi. Ginjal menerima suplai darah dari arteri renalis yang bercabang dari aorta abdominalis. Arteri ini masuk melalui hilus ginjal dan bercabang menjadi arteri interlobar, arcuata, dan interlobular. Vena renalis membawa darah keluar menuju vena cava inferior. Inervasi ginjal berasal dari plexus renalis yang terdiri dari serabut simpatis dan parasimpatis. Sistem ini mengatur aliran darah ginjal dan sekresi hormon renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Hasilnya saya berikan Selanjutnya relevansi ini akan dijelaskan dari saya akan bacakan relevansi anatomi ginjal dalam praktis klinis. Pemahaman anatomi ginjal sangat penting dalam praktis klinis seperti biopsi ginjal, pemasangan kateter ureter, dan transplantasi ginjal. Nugroho menekankan bahwa pembelajaran anatomi melalui diseksi kadaver memberikan pemahaman aplikatif yang mendalam bagi mahasiswa kedokteran. Selain itu, intervensi hasil pencitraan seperti USG, CT scan, dan MRI ginjal sangat bergantung pada pemahaman struktur anatomi ginjal. Hal ini membantu dalam diagnosis dini bagaimana gangguan ginjal seperti batu ginjal, ateroskosis, dan tumor ginjal. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Untuk selanjutnya itu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ginjal merupakan organ vital dalam sistem nutrisi manusia yang memiliki struktur kompleks dan fungsi penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Secara anatomi, ginjal terdiri dari bagian kromotis seperti korteks, medula, dan pelvis renalis, serta bagian mikroskopis berupa nefron yang berperan dalam proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Vaskularisasi ginjal melalui arteri dan vena renalis serta inervasi oleh plexus renalis menunjukkan bahwa ginjal memiliki sistem pengaturan yang terintegrasi dengan sistem saraf dan peredaran darah. Pemahaman yang mendalam tentang anatomi ginjal sangat penting dalam praktik medis, terutama dalam diagnosis dan penetapan penyakit ginjal.
3 tadi mengenai anatomi ginjal, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dan jelas. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nabila Permata Hendria. Dengan NIM 25086511, saya akan mengasih pertanyaan. Hipertensi dan diabetes merupakan faktor risiko utama gangguan fungsi ginjal. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kedua kondisi tersebut dapat merusak struktur nefron seiring waktu. Jelaskan mengapa kedua kondisi tersebut hipertensi dan diabetes dapat merusak struktur nefron seiring waktu. Perkenalkan, saya Melestari dari kelompok 2 yang pertanyaan ketiga. Yang pertanyaan saya yaitu bagaimana kerusakan pada tubulus proksimal dapat mempengaruhi fungsi ginjal secara keseluruhan. Bagaimana kerusakan pada tubulus proksimal dapat mempengaruhi fungsi ginjal secara keseluruhan. Saya masih ingat. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Basti dengan NIM 25086145. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3 mengenai apa faktor utama yang memicu terbentuknya batu ginjal dan bagaimana mekanisme kristalisasi tersebut dapat terjadi dalam sistem urinaria. Apa faktor utama yang memicu terbentuknya batu ginjal dan bagaimana mekanisme kristalisasi tersebut dapat terjadi dan bagaimana mekanisme kristalisasi tersebut dapat terjadi dalam sistem urinaria. Yang terakhir, Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Ryan Ramadan. Saya ingin bertanya pada kelompok 3. Saya dari kelompok 2. Apa yang terjadi pada fungsi tubuh ketika seorang hanya memiliki satu ginjal? Jelaskan dan berikan contohnya ketika seorang itu hanya memiliki ginjal. Jalan-jalan, Mas. Kan saya punya. Rekam. Jelaskan. Apa yang terjadi
pada kondisi tubuh ketika seseorang hanya memiliki satu ginjal. Oke, makasih ya. Jelaskan dan berikan contohnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita terus bertiga untuk mencari jawabannya. Nah, Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Apa faktor utama yang memicu terbentuknya batu ginjal dan bagaimana mekanisme kristalisasi tersebut dapat terjadi dalam sistem urinaria? Pembentukan batu ginjal terjadi ketika konsentrasi zat-zat tertentu dalam urin meningkat sehingga berubah menjadi kristal yang kemudian tumbuh menjadi batu. Proses ini melibatkan ketidakseimbangan antara faktor yang mempromosikan kristalisasi dan faktor yang menghambat kristalisasi. Bagaimana mekanisme kristalisasi tersebut terjadi dalam sistem urinaria? Satu, supersaturasi. Urin terlalu pekat sehingga zat berlarut melebihi kapasitas larutnya, memicu pembentukan kristal awal. 2. Nukleasi, pemulaian kristal. Molekul-molekul seperti kalsium oksalat mulai saling menempel membentuk titik kristal kecil. 3. Pertumbuhan kristal. Kristal kecil terus menangkap ion tambahan dari urin sehingga membesar. 4. Agregasi, pengumpalan. Beberapa kristal bergabung membentuk gumpalan lebih besar, terus lebih sulit dikeluarkan oleh urin. Yang kelima, retensi dalam tubulus. Agar menjadi batu, kristal harus tinggal cukup lama dalam saluran kemih. Yang keenam, pembesaran menjadi batu. Setelah kristal terperangkap, ia akan terus tumbuh hingga menjadi batu yang signifikan dan menyebabkan gejala. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada saudara. bagaimana apakah bisa menjawab? Coba yang faktornya tadi jelas terlalu cepat belajar saya terbatas. Jadi ini saya akan menambahkan apa faktor utama yang memicu terjadinya batu ginjal dan bagaimana mekanisme kristalisasi tersebut dalam sistem urinaria. Tadi itu kan. Faktor yang pertama itu ada faktor utama yang memicu terjadinya batu ginjal. Yang pertama itu ada dehidrasi, itu merupakan faktor terbesar. Itu ketika seseorang kurang minum, volume urinnya menurun, konsentrasi mineralnya makin tinggi, serta urinnya menjadi pekat. Yang kedua itu ada konsentrasi mineral terlalu tinggi seperti hiperkalsiuria sama hiperurikasuria, yaitu kalsium tinggi, batu kalsium atau oksalat itu kalsium fosfat. Oksalat tinggi dari makanan seperti bayam, coklat, kacang-kacangan. Asam urat tinggi dari urin seperti daging merah, jeroan, dan siput. Yang ketiga itu ada pH urin yang tidak normal. Normal itu urin asam, itu merupakan pH rendah, sudah terbentuk batu asam urat dan sistin. Yang kedua itu ada urin basah, boleh terbentuk karena kalsium fosfat dan sulfit yang tinggi. Yang selanjutnya itu ada infeksi saluran kemih atau UTI, terutama oleh bakteri penghasil ureas. Contohnya Proteus, Klabis, Klebsiella. Bakteri ini memecah urea. Merupakan yang selanjutnya ada faktor genetik, yaitu genetik seperti cystinuria yang bertindak membuang asam amino, sistin dan jumlah besar.
Selanjutnya itu mekanisme kristalisasi batu ginjal dalam sistem urinari itu yang pertama itu ada supersaturasi urin, itu urin mengandung zat terlarut dalam jumlah yang berlebih, misalnya kalsium, oksalat, asam urat, dan fosfat yang berlebih. Yang selanjutnya masuk ke tahap 2, yaitu nukleasi atau pembentukan inti kristal. Partikel kecil mulai mengendap dan membentuk inti kristal. Ada dua tipe nukleasi. Yang pertama itu ada nukleasi homogeni, yaitu kristal terbentuk dari zat yang sama. Selanjutnya ada nukleasi heterogeni, yaitu kristal satu jenis menampung pada jenis kristal lain. Masuk selanjutnya ke tahap ketiga, yaitu pertumbuhan kristal. Setelah inti terbentuk, mineral lain mulai muncul dan mulai menempel, menumpuk, memperbesar kristal. Selanjutnya itu ada tahap keempat, yaitu agregasi dan retensi. Itu kristal-kristal kecil bergabung menjadi massa lebih besar akan menjadi batu kristal. Yang pertama itu ada menempel pada air ginjal, dan yang kedua itu ada tertahan dalam ginjal. Jadi ringkasan mekanisme yaitu supersaturasi, nukleasi, kristal tumpuk, kristal bergabung, dan terbentuk menjadi kristal utuh. Mungkin itu yang mengumumkan apakah bisa memahami jawaban itu? Baik, saya ucapkan terima kasih pada kelompok 3 atas penjelasannya mengenai pembentukan batu ginjal dan kristalisasi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Jawaban selanjutnya kami Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Arya. Jelaskan apa yang terjadi pada fungsi tubuh ketika seseorang hanya memiliki satu ginjal dan berikan contohnya. Jelaskan apa yang terjadi. Oke. Ketika seseorang hanya memiliki satu ginjal, tubuh tetap dapat berfungsi normal karena ginjal yang tersisa akan menyesuaikan diri dengan cara membesar dan bekerja lebih keras untuk menggantikan fungsi ginjal yang hilang. Satu ginjal saja sudah mampu menyaring darah, menghasilkan urin, serta menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Namun, ada sedikit peningkatan risiko seperti tekanan darah tinggi atau munculnya protein dalam urin, sehingga perlu menjaga gaya hidup sehat. Contohnya seperti orang yang mendonorkan satu ginjal, orang yang sejak lahir hanya memiliki satu ginjal, atau seorang yang ginjalnya diangkat karena penyakit. Mereka tetap dapat hidup dan beraktivitas secara normal berkat kemampuan adaptasi ginjal yang tersisa. Baik, itulah jawaban dari saya. Apakah Arya? Terima kasih. baik. Bagaimana Arya? Apakah bisa memahami jawaban itu? Ya. yang kan Ya. apakah ketika seorang itu memiliki ginjal itu berpengaruh ke apa itu? Ke fisik? Iya. Ke ini metabolisme apakah berpengaruh? Oke, Arya berikan saya sedikit waktu untuk menjawab, atau kami berikan sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan Arya.
Baiklah Arya, saya akan menjawab pertanyaan. Apakah seseorang memiliki satu ginjal berpengaruh kepada metabolisme tubuh? Seseorang yang hanya memiliki satu ginjal umumnya tidak mengalami gangguan metabolisme karena satu ginjal saja sudah cukup untuk menyaring limbah metabolik, mengatur cairan, elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Ginjal yang tersisa akan menyesuaikan diri dengan membesar serta bekerja lebih keras sehingga berfungsi tubuh tetap normal. Meskipun begitu, ada sedikit peningkatan resiko seperti tekanan darah tinggi atau protein dalam urin, namun hal ini tidak secara langsung mempengaruhi metabolisme tubuh. Baik, bagaimana Arya bisa menjawab yang berikutnya? Kita tidak akan menjawab pertanyaan yang ada dengan telah. Jelaskan mengapa kondisi tersebut. Hipertensi diabetes dapat merusak struktur nefron seiring waktu. Hipertensi diabetes dapat merusak nefron ginjal seiring waktu karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, merusak arteri ginjal, mengurangi aliran darah dan nutrisi ke nefron. Sementara itu, kadar gula darah tinggi pada diabetes merusak pembuluh darah kecil di ginjal, menggunakan kemampuan penyaring dan menyebabkan peradangan kronis. Kerusakan ini menyebabkan nefron tidak berfungsi dengan baik, mengakibatkan penumpukan racun dan cairan dalam tubuh, serta mempercepat kerusakan ginjal. Kontrol tekanan darah dan kadar gula darah yang baik sangat penting untuk melindungi ginjal dari kerusakan. Baik, bagaimana apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terakhir, coba jawab oleh Fani. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Bagaimana kerusakan tubulus proksimal dapat mempengaruhi fungsi-fungsi ginjal secara keseluruhan? Kerusakan pada tubulus proksimal ginjal mengganggu fungsi ginjal secara keseluruhan karena tubulus ini berperan penting dalam reabsorpsi zat-zat penting seperti glukosa dan asam amino dari nitrat. Kerusakan dapat menyebabkan gangguan reabsorpsi urin menjadi lebih encer, ketidakseimbangan elektrolit, dan dalam kasus yang parah, nekrosis tubular akut. Kondisi ini menyebabkan zat-zat penting terbuang melalui urin, kesulitan dalam memekatkan urin, perubahan jumlah elektrolit dalam darah, serta menumpukan limbah berbahaya dalam aliran darah yang pada akhirnya mengganggu kemampuan ginjal untuk menyaring darah dengan efektif. Baik, apakah Baik, Bunga, apakah bisa menjawab kelompok 3? Baik, berdasarkan presentasi dari kelompok 3 tadi dapat kita Baik, berdasarkan presentasi yang ditampilkan oleh kelompok 3 tadi, dapat kita pahami bahwa ginjal merupakan organ vital dalam sistem ekspresi manusia yang memiliki struktur yang kompleks dan berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Dan dengan berakhirnya presentasi kelompok 3 tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Kita tahu bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.